kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara-saudara. Dengarkanlah nats yang akan menjadi nats pembimbing kita yang dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kami sering melukai hati sesama kami lewat perbuatan kami yang jahat, bahkan terhadap Engkau pun dan kami berdosa. Kehidupan kami yang tidak layak di hadapan-Mu ya Bapa, yang terkadang egois, tinggi hati, sombong, tidak mau peduli dengan keadaan sekitar kami, bahkan cenderung kami keras kepala untuk berbagai nasihat dan kebenaran. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami agar kami boleh berlayak untuk beribadah menyembah Engkau yang kudus ini. Biarlah kiranya kami mendapat pengampunan. Kami mengaku kami berdosa kepada-Mu. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus mengaku dosanya di hadapan Allah. Yesaya 53 ayat 4-5. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikul-Nya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi Dia ditertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepada-Nya, dan oleh biur-biurnya kita menjadi sembuh. Markus 13 ayat 1-2 ayatnya yang ke-13. Baik Allah akan dirundukkan. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang murid-Nya berkata kepada-Nya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu, dan betapa mudahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepada-Nya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Bapa dalam surga, Bapa yang disembah Engkau Tuhan, yang menjadi firman hidup kami. Kami tahu ya Tuhan, Engkau ada di tengah persekutuan kami,
Sehingga ya Tuhan, kami berdoa, datanglah bagi kami ya Tuhan, terangkan hati pikiran kami, agar kami fokus kepada firman-Mu ya Bapa, agar supaya kami boleh mengerti apa maksud firman yang kami baca dan kami renungkan. Biarlah Roh Kudus menjadikan menerangi kami. Berilah kami hikmat memahami, mengerti kehendak Tuhan lewat firman-Mu ini. Kami siap membaca merenungkan firman-Mu ya Bapa, bahkan membaca setiap apa yang hendak kami baca, baik dalam perjanjian lama maupun sudah. Saudara semua, ayat 9 sampai 10, Raja Mesias di Sion. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia bermeluk dan mengendarai seekor keledai terbang dan muda. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Musuh kepala akan dilenyapkan, dan ia akan memberikan damai kepada bangsa-bangsa. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menarik pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam ketaatan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah memasukkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berteduh segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Kemudian saudara-saudara wali negeri membawa Yesus di gedung Maria, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota dulu dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mempeluk-pelukkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka mendahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mempeluk-pelukkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Tema mingguan kita yaitu tersalib di antara dua dunia. Saudara-saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, kehidupan yang adil, yang benar, diperlakukan secara baik, hidup tenang, damai, adalah harapan dari setiap insan yang disebut manusia. Namun kenyataannya, ketidakadilan, penghinaan, penistaan, pembulian atau olok-olokan, kesenangan-senangan dari orang-orang yang merasa berkuasa dan kuat, yang
untuk berbuat jahat. Sama seperti umat Tuhan, yaitu para imam, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang banyak orang Israel yang menghakimi Tuhan. Jadi kalau memang kita masih ada seperti itu, apa bedanya kita dengan orang-orang yang memperlakukan Tuhan Yesus pada masa itu? Dimulai dengan tindakan para serdadu terhadap Yesus Kristus di gedung pengadilan. Serdadu itu adalah prajurit atau tentara Romawi yang biasanya jika mereka disuruh untuk melakukan suatu pekerjaan, apalagi menyeret atau mengambil orang jahat, biasanya itu sangat sadis dan kejam dan tidak berperi ke manusia. Yesus mengalami tindakan ketidakadilan, bahkan ketidakadilan itu dilakukan oleh orang-orang yang bukan lagi saudara-saudara, tapi orang-orang yang ada di pengadilan itu, termasuk para ahli Taurat dan para imam-imam, juga orang Israel. Rupanya para ahli Taurat dan para imam ini cemburu terhadap Yesus, di mana Yesus banyak pengikutnya, dan ketika dia berbicara banyak orang yang memahami, mengerti, bahkan banyak orang yang tertarik, sehingga kita boleh lihat ketika dia mengajarkan di mana baik Allah atau di tempat-tempat tertentu, banyak orang yang berkumpul di sana, sehingga iri, benci, dengki, cemburu itulah yang membuat mereka membawa Yesus untuk diadili. Mereka membawa dia, mereka menanggalkan pakaiannya, kemudian mengenakan jubah ungu kepadanya. Saudara-saudara, jubah ungu itu biasanya dipakai oleh para bangsawan atau keluarga kerajaan Romawi, karena itu melambangkan keagungan dan kemuliaan. Tetapi di sini digunakan untuk menjadi bahan ejekan dan nubuatan melalui Nabi Yesaya bahwa dia akan datang sebagai raja yang adil, dia akan datang sebagai raja yang jaya, dan itu diharapkan oleh orang Yahudi untuk membawa kejayaan, kemuliaan bagi orang Israel. Mereka pun memainkan sebuah mahkota, tetapi mahkota itu bukan terbuat dari emas atau kumpulan permata yang menjadi lambang kekuasaan, lambang kemuliaan, tetapi yang mereka buat adalah sebuah mahkota yang dibuat dari duri yang ditancapkan di kepalanya, tentu menembus daging sehingga mengeluarkan darah, bahkan mungkin menembus tengkorak kepalanya. Seorang dari Kirene yang namanya Simon dipaksa untuk memikul salib Yesus, yang karena terpaksa akhirnya dia pun melakukannya. Dia rela untuk memikul salib dan dia membawanya itu, dan itu pertanda bahwa orang-orang melihat bahwa Yesus sudah tidak sanggup lagi membawa salib itu yang terbuat dari bau yang cukup besar. Bahkan dalam perjalanan pun kita ketahui bahwa selain memikul salib itu dia dicambuk, dia banyak mengeluarkan darah. Sebagai manusia mungkin bisa mati dalam perjalanan itu karena kehabisan
darah dan cambuk kuning yang dicampurkan kepadanya. Itu saya pernah membacanya adalah cambuk yang bergerigi ketika melekat di tubuh dan ditarik kembali, maka daging akan mengikuti. Bukan lagi hukum yang menjadi patokan orang bersalah atau tidak, tetapi atas desakan orang banyak. Kita tidak lagi ditutupi dengan peristiwa-peristiwa yang dialami di tengah bangsa kita ini. Ada banyak peristiwa di mana hukum tidak berlaku, tetapi desakan orang banyak yang digunakan untuk menentukan orang mau bersalah atau tidak. Biarlah lewat pembacaan ini kita semakin merenungi betapa Tuhan mengalami hal-hal yang demikian karena saya dan saudara. Untuk itu, marilah kita hidup menghasilkan buah-buah kebenaran. Marilah kita selalu menghasilkan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon sekusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli kual berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penyembuhanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat." Dan ada kata pepatah mengatakan bahwa tidak dikenal maka tidak disayang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami akan memperkenalkan
Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai saudara sekalian.